rendam air. Allah. Masya Allah, air Ciliwung gede banget. Ketika fungsi lindung di kawasan Puncak Bogor itu hilang, daerah resapan airnya dikonversi gitu ya, maka akan terjadi bencana banjir yang luar biasa di perkotaan. Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Jadi akses masuk terutama di dalam kawasan itu jalannya beton, sehingga kalau dikatakan resapan air kan tidak ada. Ini artinya fakta baru setelah diketahui ada perizinan yang ilegal, kemudian ditemukan juga ada rekayasa sungai. Berdiri megah nan indah, tempat wisata dengan konsep kekinian yang berada di lahan seluas 21.000 meter persegi ini harus dibongkar. Tak hanya dibangun di zona terlarang, ternyata Hibis Fantasy yang dimiliki oleh anak perusahaan Badan Usaha milik daerah PT Jaswita Jawa Barat ini juga terbukti melanggar perizinan dan ditengarai menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Tak hanya Hibis Fantasy Puncak, hingga Kamis 13 Maret lalu, setidaknya ada 10 kawasan wisata ilegal di kawasan Puncak yang disegel pemerintah. Lalu apa saja dampak dari pembangunan kawasan wisata ilegal di kawasan ini? Serta apa sanksi bagi para pemilik usaha wisata yang tidak sesuai perizinan? Dan mampukah pemerintah mengembalikan fungsi kawasan Puncak sesuai peruntukannya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kamis 6 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyegel dan menginstruksikan pembongkaran objek wisata Hibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Berdiri di kawasan tengah hulu Sungai Ciliwung, taman bermain yang dikelola anak perusahaan BUMD PT Jaswita Jabar itu dinilai menyalahi aturan izin dan diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut objek wisata di Hulu Ciliwung berpotensi menimbulkan bencana lebih besar di bagian hilir. Sudah ada 1 orang meninggal. Ini juga cukup buat saya, buat kita untuk memformalisikan bahwa kegiatan ini ikut berkontribusi menimbulkan kematian, menimbulkan bencana yang cukup besar di bagian hilir sana. Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan mengoreksi izin lahan dan menertibkan seluruh bangunan yang menyalahi aturan. Mendukung penuh yang dilakukan oleh Menteri KLH dan Pak Gubernur ya untuk menertibkan kawasan, karena kawasan ini kan memang kawasan lindung, kemudian kawasan perkebunan yang tidak boleh untuk bangunan seperti ini ya.
Ingat nggak dulu siapa mantan Menteri Kehutanan kan begini. Itu restoran yang kecil-kecil di pinggirnya dibongkar. Sementara itu terkait pembongkaran, PT Jaswita Jabar menyatakan akan mematuhi arahan Gubernur Jawa Barat. Usai dibongkar, perkebunan teh yang sebelumnya rusak akibat pembangunan objek wisata itu akan dilakukan penghijauan kembali agar bencana alam serupa tidak terulang. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak dan saya akan mewawancarai langsung Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi. Pak, hari ini progresnya udah berapa persen pembongkaran Hibis Fantasy? Ya, kalau persentase sudah 98% ya. 98%. Bangunan ya dengan wahana. Jadi dari awal kita itu mendapatkan data ternyata tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Awal kita dapat 39 bangunan. Iya. Dari 39 itu hanya 14 yang ada di dalam PBG. Yang ada izinnya. Iya, luasnya 1.138 meter persegi ruang lebih. Setelah kita berada di lapangan, di lokasi ini, akhirnya kita mendapatkan data terbaru, site plan di perusahaan. Dan ternyata berbeda. Lebih dari 39? Lebih. Berapa Jadi yang sudah 50 dibangun? bangunan. 50 bangunan 50 bangunan. sudah selesai dibangun. Iya. Dan sudah saat selesai. ini berarti progresnya sudah Iya, hampir 50-nya dibongkar. sudah 49. 49 Tinggal dibongkar. ini. Tinggal satu ini ya Gedung Pak yang di utamanya depannya. Hibis. Ini gedung utama. Iya. Oke, tinggal satu. berarti kan awalnya 4.800 meter persegi yang berizin, yang legal. Iya. Sisanya sampai 11.000 lebih meter persegi ini Ada ilegal. perbedaan. Perbedaan Dari lagi. DPKPP Kabupaten Bogor itu kurang lebih 17.000 totalnya. Bukan 15.000. Bukan. Tapi di sini di site plan di project manager kita dapatkan 21.000 meter persegi. Selama proses pembongkaran ada kesulitan yang dialami para petugas. Ya, kalau kesulitan pertama di sini kan selain juga ada kemiringan ya, lereng. Kemudian juga kondisi cuaca. Kemudian kalau berbicara kualitas bangunan sebetulnya tidak susah dirobohkan. Oke, artinya tadi disebutkan izin awal 4.800 meter persegi. Realisasinya 21.000 meter persegi, Ya. 50 bangunan. Ini selama proses pembangunan ini berlangsung, ini juga sudah dimonitor sebetulnya oleh Satpol PP. Ya, jadi karena ini perizinan kan dari Kabupaten Bogor. Pengawasan juga dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor bersama DPKPP Kabupaten Bogor. Nah, sejak akhir 2023 sampai ke 2024, laporan yang kami dapatkan dari Satpol PP Kabupaten Bogor itu sudah dilakukan sampai tahap justisi. Cuma dari perusahaan yang hadir di dalam waktu itu proses justisi, laporannya itu bukan pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga akhirnya kan batal. Artinya tidak ada keseriusan dari perusahaan ya KSO PTPN dengan PT JLJ untuk sesuai dengan PBG yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelum ini dibangun kawasan wisata 21.000 meter persegi, lahan seluas ini digunakan untuk apa sebelumnya Pak? Itu ini kebun teh dan bagus kalau kita lihat. Ini Perkebunan teh seluruhnya. kebun teh. Kemudian ini sungai Cikamasan, bagian Hulu Ciliwung. Tuh. Ini hutan. Dan ini sama sekali tidak ada bangunan di sini. Tidak ada bangunan. Jadi kalau berhenti di sini gitu ya, melihat ke bawah ke sini tuh kalau dari atas kan hijau terus. Kemudian kalau berbicara yang terbangun di sini bukan hanya bangunan juga. Jadi akses masuk terutama di dalam kawasan itu jalannya beton. Sehingga kalau dikatakan resapan air kan tidak ada. Sangat minim ya Pak resapan airnya ya. Iya, jelaslah minim. Ini contoh. Oke, paving block ini dikatakan bisa membantu serapan air. Tapi pada saat terjadi hujan, nggak ada air yang terserap, ngalir terus ke bawah. Oke, ini sudah 98%, artinya ini akan rampung dalam waktu dekat sebelum Idul Fitri mungkin targetnya? Insya Allah, targetnya kan memang tanggal 27, tapi kan pasti ada kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas.
biasanya kan H-7 sebelum hari raya itu ada pembatasan angkutan. Kami coba targetkan 21 Maret ini bisa selesai. Sehingga yang terjadi nanti tinggal proses pembersihan dan penanaman. Ini kan ada sejumlah wahana permainan juga ya Pak. Ada biang lala di situ, ini juga ada permainan lagi 2. Ini juga memakan waktu pembongkarannya? Ya, jadi ada 14 bangunan wahana permainan ya. Biang lala itu yang besar, kemudian termasuk ini korsel ya. Ada 14 yang sama sekali tidak ada di dalam persetujuan bangunan gedung. Awalnya itu izinnya berarti memang tempat wisata, tapi yang awal 4.800 meter persegi. Kalau dikatakan tempat wisata ya, tetapi keanehannya justru wahana permainan tidak dimasukkan di dalam persetujuan bangunan gedung. Apakah itu kesengajaan supaya pajak retribusi dari PBG-nya kecil gitu kan, itu masih perlu didalami ya. Berkaitannya dengan pajak nanti kalau ada Iya kan, wahananya. begitu keluar PBG itu kan ada pasti pajak retribusi yang dikenakan terhadap izin. Oke, selama proses pembongkaran di sini Pak, berarti berapa banyak personil alat berat yang diterjunkan? Ya, untuk alat berat seperti eskavator ya, kemudian breaker, doser itu ada kurang lebih 15 unit 15 ini. alat berat. Kemudian untuk disposal material ada kurang lebih 10. Iya, betul. Oke, jumlah personilnya dari Satpol PP sendiri? Satpol PP setiap penugasan itu ada 1 peleton. Satpol PP Jabar ya. Iya. Setiap 3 hari mereka bertugas, kemudian berganti lagi setiap 3 hari. Kemudian dari Satpol PP Kabupaten Bogor ada 2 regu. Iya. Kemudian dari Damkar Kabupaten Bogor juga 1 regu. Ya, kenapa Damkar? Karena setelah ada pengangkutan disposal ya material, ya tentu ada ceceran tanah. Nah, kalau ternyata dibiarkan kan nanti malah bikin licin. Iya. Pembongkaran Hibis Fantasy menghadapi sejumlah kendala. Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dog wae, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur.